Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan dengan saya, Maradi Naik 9 SD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi mengenai pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Menurut filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak sebagai pembelajar memiliki kodrat keadaan yang dimuliakan Tuhan, kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Setiap peserta didik juga memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Dengan hal demikian, maka seorang pendidik harus menyesuaikan dengan kodrat alam sebagai tempat pembelajar daripada siswa. Selanjutnya, pendidikan harus berubah dan bergerak sesuai dengan tuntutan zaman. Dan apabila pendidikan ini tidak mengalami perubahan atau pergerakan, maka akan terjadinya chaos. Pendidikan ini harus disesuaikan dengan zaman agar dapat mengimbangi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini. Selanjutnya, pendidikan juga merupakan sebagai landasan utama pembentukan peradaban bangsa, di mana untuk bangsa yang maju akan mengutamakan pendidikannya yang maju juga. Dengan hal demikian, pendidikan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh pendidikan. Selanjutnya, pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam hal ini, pendidik hanya untuk menuntun seorang peserta didik agar menggunakan segala kodrat yang dimilikinya dengan tujuan untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Saat pembelajaran, saya hanya memperhatikan siswa yang aktif saja, di mana pada saat itu saya mengajar siapa yang siswa aktif, maka dia yang lebih dominan untuk menguasai pembelajaran. Selanjutnya, saya mengajar hanya tujuan untuk memperoleh nilai kognitif yang baik, hanya memperoleh bagaimana siswa memperoleh nilai kognitif yang baik saja. Dan ketika mengajar, saya hanya menggunakan model satu arah yang berpusat pada guru, di mana pada sumber pengetahuannya hanya pada guru saja. Dan hal yang lain juga, bahwa saya mengajar hanya dengan tujuan mentransfer pengetahuan saja, hanya dengan mengajarkan materi tanpa mengetahui pemahaman apakah siswa sudah paham tidak dengan pelajaran yang berlangsung. Dan tidak kalah pentingnya juga, saya sebelumnya tidak memahami karakteristik siswa. Saya hanya mengutamakan ego, di mana saya mengajar itu dengan perasaan kasar dan terlalu mengutamakan ego. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 film Ki Hajar Dewantara, ternyata yang saya percayai sebelum mempelajarinya, yang saya lakukan setelah tidak sesuai dengan
dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Seharusnya saya melakukan pembelajaran itu dengan menyeluruh, dalam artian setiap siswa memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh pendidikan dan pengetahuan di dalam kelas. Setiap siswa juga memiliki hak dan untuk mengeluarkan pendapat saat dibutuhkan. Selanjutnya, dengan memperhatikan karakteristik siswa, kita tahu atau saya sebagai pengajar tahu bagaimana cara untuk menyampaikan materi atau metode untuk siswa yang cepat memahami materi, yang lambat, karena kita tahu kodrat keadaan anak siswa ini berbeda-beda. Ada yang cepat memahami materi, ada yang lambat. Guru yang seharusnya tidak hanya melihat dari aspek nilai kognitif, melainkan dari aspek yang lain seperti nilai psikomotor, sosial, dan yang terpenting pada pemikiran Ki Hajar Dewantara bagaimana tercipta profil pelajar Pancasila. Langkah selanjutnya, apa yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara melaksanakan pembelajaran Merdeka Belajar, yang artinya di sini siswa tidak lagi hanya belajar dalam kelas, tetapi bisa juga pembelajaran kontekstual di luar kelas, bagaimana supaya siswa tetap tertarik atau menarik untuk belajar dan penuh semangat. Dan selanjutnya memberikan contoh tauladan baik dalam pemikiran maupun perbuatan, sama seperti dengan trilogi Ki Hajar Dewantara, di mana seorang pendidik harus mampu memberikan perilaku dan contoh yang baik untuk ditiru dan digugu oleh peserta didik agar mencapai budi pekerti yang kuat. Berikutnya, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dalam hal ini, saya sebagai pendidik selalu ingin menciptakan pembelajaran yang menarik dan interaktif dengan halnya sama seperti halnya saat ini menggunakan dengan media teknologi atau pembelajaran yang berbasis digital. Yang selanjutnya, mendorong siswa agar berpikir kritis, inovatif, serta mampu menggunakan media teknologi. Dalam hal ini, berdasarkan kodrat zamannya, zaman digital, maka saya selalu mendorong agar siswa tetap semangat dalam menguasai dan memberikan kemampuannya atau pemahamannya untuk mengembangkan kemampuannya menggunakan teknologi.